Halo, selamat malam. Terdengar suara saya?
Malam Bu, terdengar. Dengar ya. Oke. Ya, mungkin yang bisa open cam boleh ya, di open biar bisa kenal juga ya. Ini pertemuan kedua berarti ya. Oke, dari 30 berapa, Mbak Elizabeth? Jumlah peserta kita sebenarnya mahasiswanya. Hmm, masih di mute Mbak Elizabeth. Ya mungkin ada yang bisa bantu jawab. Total berapa kita? 33 atau 36 ya mahasiswa totalnya? Ada 36 Bu. 36 ya. Oke, berarti ada 4 yang sorry, 3 berarti ada 5 ya. Em, iya, tapi Bu ada beberapa orang yang izin katanya masih ada yang di jalan karena banyak. Jadi nanti joinnya setelah sampai di rumah. Oh gitu. Oke. Jadi kita mulai aja sekarang ya. Ya Bu. Ya, oke, selamat malam. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu. Jadi memang secara cuaca juga ini ya hari ini hujannya deras sekali ya, mungkin semua wilayah ya. Kebetulan saya daerahnya di daerah Tangerang di Larangan. Anginnya, hujannya juga cukup deras gitu ya, sampai banyak air yang sudah menggenang seperti itu. Oke, mungkin kita mulai izin share ya. Kebetulan hari ini Canva lagi masalah ya. Mungkin ada juga teman-teman, ada yang kendala, hampir tadi nggak bisa dibuka ya Canva-nya. Oke, sudah terlihat di sini? Udah Bu. Sudah ya. Oke, jadi sesuai RPS ya, kalau saya lihat pertemuan 9 ini adalah tentang kontingensi ya. Jadi mungkin saya sesuaikan dengan RPS yang sudah ada dari Bu Lupi ya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah kontingensi teori untuk efektif leadership ya. Nah, ini saya tambahkan beberapa ini ya, acara-acara yang sebelumnya saya sudah jalankan, mungkin menjadi referensi juga untuk teman-teman gitu ya. Jadi memang menjadi leader itu sudah harus menjadi contoh gitu ya. Contohnya kayak di sini saya menjadi pembicara di UMKM Connect ya, di mana pembicaranya ini dari berbagai lini ya, baik itu dari marketplace, dari kebijakan gitu ya, lalu dari finance gitu ya, lalu dari logistik gitu. Jadi tujuannya sebenarnya untuk kita memberikan satu wadah ke UMKM, UMKM Connect gitu ya namanya ya. Jadi mengumpulkan semua UMKM agar terintegrasi gitu ya. Jadi bagaimana dia melakukan penjualan, digital marketing, sampai ke finance-nya, sampai ke kebijakannya, sampai ke logistiknya kita ajarkan masing-masing kompetensinya seperti itu. Jadi tujuannya adalah saya juga bisa memberikan contoh kepada eh, teman-teman bawahan gitu ya. Bahwa untuk kolaborasi gitu ya, kolaborasi ini sangat penting. Jadi untuk menambah dikenal perusahaan, lalu kita juga sebagai tim juga bekerjanya berarti kan teamwork gitu ya. Nah ini juga banyak kegiatannya, kalau ini dengan Pegadaian, ya ini dengan TikTok gitu ya. Jadi memang kolaborasi ini memang biasanya dilakukan oleh leader ya. Jadi nanti kalau teman-teman suatu saat sudah menjadi pemimpin, perbanyak koneksi dengan pihak luar gitu ya. Karena yang mengembangkan organisasi adalah para leader.
bawahan itu sebenarnya biasanya lebih menerima delegasi gitu ya dari atasan, yang dimana biasanya banyak tugas yang bisa dijalankan secara internal gitu ya. Misalkan dia pergian, dia melakukan networking, pekerjaan yang sifatnya rutinitas bisa didelegasi dengan tim bawahan atau timnya yang ada mungkin di office seperti itu. Oke. Ya, jadi penjelasan dari kontingensi teori ya. Jadi memang secara teori ini kita bahas sedikit teori ya. Jadi biar teman-teman juga lebih ada gambaran teori seperti apa dan secara aplikatifnya seperti apa. Jadi teori kepemimpinan kontingensi ini memang kalau dinilai belum ada, ya dianggap gitu ya, belum ada teori ataupun yang paling efektif yang diterapkan di setiap keadaan itu nggak ada yang paling bagus gitu ya. Jadi memang metode kepemimpinan ini yang efektif itu harus sesuai dengan situasinya. Jadi kayak kemarin kita belajar tentang leadership task orientation gitu ya. Lalu ada tentang change orientation. Nah ini kadang pada situasi berbeda itu tidak cocok gitu ya. Nah jadi memang kontingensi ini perlu dilakukan. Jadi ada faktor-faktor situasi yang kita mengharuskan, oh ternyata dengan cara leadership task orientation ini nggak bisa dengan kondisi seperti ini atau situasi seperti ini. Jadi dia harus melakukan modifikasi. Oh ini harusnya dengan cara change orientation seperti itu. Jadi eh, pemimpin gitu ya atau kita sebagai leader harus bisa membaca situasi. Kira-kira dalam situasi seperti ini apa yang harus kita lakukan? Kepemimpinan apa yang harus kita jalankan gitu ya. Jadi eh, banyak faktor-faktor atau variabel-variabel penunjang yang harus kita sesuaikan gitu ya untuk menjadi pemimpin. Jadi tidak melulu kita tuh kayak kemarin ya kita bahas tentang mungkin kalau accounting itu akan banyak task orientation karena memang banyak SOP gitu ya. Namun ternyata secara teori ada situasi yang itu perlu dibatah gitu ya. Artinya karena kalau semakin banyak tes orientednya sudah tercapai, akhirnya kepemimpinan itu jadi tidak diperlukan gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini harus bisa dimodifikasi oleh leadernya. Jadi jangan sampai peran kepemimpinannya dia bisa jalan gitu ya. Tapi ternyata itu memang untuk organisasi tidak boleh saling ini ya, tidak boleh memegang teguh gitu ya, atau tidak boleh berperan aktif one man show. Tapi ternyata dari penjelasan teori lain, justru kalau kita terlalu open dengan task oriented sudah SOP, sudah terstruktur, sudah konsep, akhirnya peran dari leadernya itu malah tidak ada. Akhirnya bisa berjalan sendiri tanpa leader tersebut. Nah, artinya perlu ada penyesuaian-penyesuaian situasi yang perlu dilakukan oleh leader seperti itu. Ya, jadi teori di atas menekankan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mengenali dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan keadaan tertentu, gitu ya. Jadi artinya bagaimana caranya kita tetap menjadi leader yang diandalkan dengan situasi yang seperti apapun gitu ya. Baik itu situasinya sudah lancar atau sudah smooth, tapi kita harus membuat situasi-situasi itu atau gaya kepemimpinan yang tetap dibutuhkan gitu ya. Jadi jangan sampai kita hilang nih, oh ternyata karena kita sudah terlalu menyerahkan gitu ya, akhirnya fungsi kita bisa hilang gitu ya. Artinya, oh dengan tanpa pemimpin kita bisa jalan sendiri. Nah itu dibantah ya. Jadi memang kita sebagai pemimpin yang begitu harus mengenali dan menyesuaikan gaya kepemimpinan kita sesuai keadaan gitu ya. Nah, teori kontingensi ini menggambarkan berbagai aspek ya, bagaimana situasi kepemimpinan dapat mengubah pengaruh dan efektivitas seorang pemimpin. Oke, jadi teori kontingensi ada tipenya ya, ada tipe of variable sama causal effect of situational variable. Untuk tipe variabel di mana teori kontingensi kepemimpinan yang efektif memiliki setidaknya satu variabel prediktor. Ya, setidaknya satu variabel dependen dan satu variabel situasional. Jadi kalau teman-teman nanti menyusun skripsi, itu kan ada variabel ya, variabel X, variabel Y gitu ya. Nah, kalau di saya lagi menyusun S3 gitu ya untuk disertasi itu sudah mulai menyiapkan variabel itu ada namanya variabel moderasi. Ya, saya nggak tahu ya apakah dari S1 di UNJ sudah diajarkan juga. Jadi
sudah ada variabel moderasi atau variabel penunjang yang di tengah gitu ya. Nah, situasional ini termasuk dengan moderasi ya. Jadi variabel yang kira-kira bisa menguatkan dependen ataupun mempengaruhi independennya gitu ya. Jadi dia semacam variabel Z-nya lah gitu ya. Jadi contoh variabel dependennya kepuasan atau kinerja bawahan. Lalu situasionalnya adalah karakteristik pekerjaannya, karakteristik bawahannya, dan juga karakteristik kepemimpinannya. Nah, ini menjadi variabel moderasi atau variabel situasional yang menguatkan variabel dependen. Ya, jadi nanti teman-teman boleh banyak download gitu ya atau cari jurnal yang kiranya variabel itu juga memiliki moderasi ya. Jadi dia bisa menguatkan variabel-variabel lain dengan adanya tambahan variabel Z tadi, seperti itu. Ya, lalu causal effect situational variable di mana situation direct. Nah, kalau di sini situasi berpengaruh langsung ya terhadap hasil. Misalkan keterampilan karyawan merupakan penentu kinerja yang lebih penting gitu ya ketika tugasnya sangat kompleks. Nah, di sini kalau dilihat adalah situasi ini memiliki pengaruh ya atau pengaruh langsung gitu ya, pengaruh langsung terhadap hasil. Jadi di mana keterampilan karyawan merupakan penentu kinerja yang lebih penting ketika tugasnya sangat kompleks dan bervariasi daripada ketika tugasnya sederhana dan berulang. Nah, di sini yang dilihat adalah situasinya gitu ya. Jadi di mana keterampilan karyawan dengan situasi seperti itu dia bisa menyelesaikan lebih baik seperti itu. Lalu di sini ada variabelnya di mana situasi berpengaruh langsung terhadap perilaku leadernya atau pemimpinnya. Misalkan perusahaan menetapkan kebijakan baru. Nah, kira-kira dengan ada kebijakan baru ini, pemimpin melakukan apa gitu ya. Tadi ya, dia mewajibkan mungkin manajer penjualan mulai memberikan bonus, kinerja atas kepuasan perwakilan penjualan. Jadi situasi tadi berpengaruh terhadap apa yang harus dilakukan. Contoh kan situasinya adalah kinerjanya adalah meningkat. Artinya si leader harus berperilaku memberikan motivation berupa reward. Ya, tadinya mungkin dia orientasinya mungkin lebih ke hubungan misalkan, tapi ternyata dia harus harus memberikan reward gitu ya behaviornya. Jadi itu tergantung oleh situationnya. Nah, itu bisa gitu ya. Artinya variabel kepuasan atau variabel penjualan yang meningkat tadi bisa dipengaruhi secara langsung oleh situasi gitu ya untuk mempengaruhi gaya atau perilaku pemimpin. Lalu yang ketiga, situasi moderate effect of leader behavior. Kalau di sini situasi memoderasi. Nah, memoderasi ini tadi ya bisa mempengaruhi namun secara tidak langsung dia hanya sebagai penunjang. Misalkan memberikan pembinaan akan berdampak lebih kuat pada kinerja bawahan ketika pemimpin memiliki keahlian yang relevan gitu. Jadi pembinaan tadi yang diajarkan oleh pelatih atau oleh leader gitu ya itu akan lebih kuat gitu ya diterima oleh bawahan. Nah, di sini kan berarti moderasi ya. Moderasi itu bisa menjadi penguat secara situasinya. Jadi teori kontingensi menyatakan bahwa tindakan-tindakan tersebut bergantung pada faktor internal dan eksternal. Tidak ada satu teori tunggal mengenai manajemen kontingensi. Jadi efektif pemimpin ini tergantung tiga ya. Pemimpinnya, bawahannya, sama faktor situasional. Jadi efektif pemimpin itu tidak hanya dua, tidak hanya dilihat dari pemimpin dan bawahan, tapi situasi juga menjadi ketergantungan efektifnya si kepemimpinan tadi. Seperti itu. Ya, gambarannya adalah ini dari bentuk variabel ya. Kalau nanti teman-teman eh, apa mengkonversikannya menjadi tugas atau skripsi di akuntansi seperti inilah. Jadi ada situasi, mungkin situasi keuangan lagi krisis misalkan. Nah, itu bisa menjadi moderasi nih gitu ya. Misalkan dari situasi krisis yang mengakibatkan mungkin kenaikan atau pembukuan atau penjualan gitu ya. Nah, itu kan banyak ya efeknya. Nah, itu adalah situasi. Nah, itu bisa menjadi variabel moderasi seperti itu. Ya, ini kalau dari sisi leadership lebih ke situasi gaya kepemimpinan. Mungkin kalau di keuangan ataupun akuntansi, situasinya tadi ya bisa polikrisis dan lain-lain seperti itu. Oke, di sini ada teori di mana disebutnya teori kontingensi early ya atau yang lebih awal. Di sini ada 6 teori kontingensinya yaitu path goal theory, leadership substitute ya atau pengganti. Ini adalah teori pengganti kepemimpinan.
situational leadership theory, yaitu adalah teori kepemimpinan situasi ya, LPC, contingency model, cognitive resource theory, dan multiple link model. Kita bahas satu-satu ya. Apa sih path goal teori? Path goal itu asal dari teori jalur tujuan ya, menguraikan bagaimana perilaku. Sorry, ini ada tambah-tambahan foto ya. Nah, ini pada saat saya meeting dengan Link aja. Nah, ini juga menjadi perwakilan perusahaan gitu ya, meeting kolaborasi dengan berbagai partner. Ya, saya lanjutkan. Jadi teori jalur tujuan menguraikan bagaimana perilaku seorang pemimpin mempengaruhi kepuasan dan kinerja karyawan. Pemimpin dapat berperilaku instrumental atau suportif, yang keduanya dapat mempengaruhi kepuasan dan kinerja secara berbeda, tergantung situasinya. Ya, jadi contohnya adalah kepemimpinan suportif. Kemarin kita belajar ya, kepemimpinan apa partisipatif gitu ya, kepemimpinan orientasi reward atau prestasi, task oriented, dan kepemimpinan suportif. Di sini contohnya ya, pemimpin rumah sakit memberikan dukungan. Nah, ini kan kalau suportif, dia sebagai pemimpin di medical gitu ya, memberikan dukungan emosional pada saat ada stres. Karena kan kita kalau di ruang operasi, di ruang medis itu kan tingkat stresnya tinggi ya. Nah, disinilah dibutuhkan kepemimpinan yang suportif, yang bisa memberikan dukungan emosional, lebih rileks gitu ya, dari mengurangi ketegangan, agar timnya bisa pada saat audit gitu kan. Audit mungkin kalau di keuangan kan tegang kan, bener ya. Kalau audit ini pasti rasanya salah aja gitu ya. Nah, itulah tujuan kita sebagai pemimpin. Kita harus bisa memberikan dukungan emosional. Kita sudah benar kok mengerjakannya. Kita sudah sesuai kok. Kita harus meyakinkan gitu ya, memberi dorongan motivasi kepada tim kalau kita sudah maksimal, karena kan dia sudah mengerjakannya itu mungkin bisa sampai tengah malam kan gitu ya, sampai begadang lembur, libur kan. Dulu auditnya audit BI ya, karena memang dulu perusahaan saya remitansi, jadi eh, dia kalau BI itu melakukan auditnya secara transaksi itu benar-benar satuan. Jadi misalkan kita ada 1.000 transaksi, itu dicek sama dia 1.000 transaksi. Benar nggak, sudah sesuai belum dengan KYC dan lain-lain, itu dicek. Pada saat KYC-nya nggak sesuai, itu kena audit. Langsung diambil data transaksinya, dicek kebenarannya. Itu stresnya minta ampun, karena kita harus memberi apa dokumen pendukung kan, transaksi ini apakah sudah lengkap dari sisi KYC-nya, apakah sudah benar form yang diisi dan lain-lain. Ini menegangkan lah gitu ya, karena kalau sempat kita kurang dokumen aja itu bisa izinnya bisa ditarik atau di freeze atau ditangguhkan. Nah, inilah perannya kepemimpinan tadi, di posisi menegangkan tadi ya, jadi kepemimpinan suportif. Lalu ada contohnya adalah kepemimpinan partisipatif, di mana seorang manajer retail gitu ya, membolehkan bawahannya untuk memberikan masukan dalam membuat keputusan tentang susunan. Nah, ini biasanya display ya, sehingga menambah rasa tanggung jawab dan edukasi mereka. Nah, kalau partisipatif itu kita minta dari sisi leader gitu ya, memberikan kreasi untuk bawahannya. Contoh, biasanya kan kalau retail ya, retail marketing atau retail memiliki toko, memiliki channel, itu kan yang dibutuhkan kan display ya, tampilan toko, susunan toko, gaya toko, ataupun mungkin warna atau aksesoris toko. Nah, ini biasanya banyak manajer-manajer memberikan keluasan gitu, keleluasaan untuk timnya atau bawahannya mendekor gitu ya, untuk menarik dan lain-lain. Itu akhirnya menjadi rasa tanggung jawab dia. Oh, ternyata kalau dia rusak harus diganti. Kalau dia ada yang copot, dia bisa dipasang ulang dan lainnya. Itu menjadi tanggung jawab gitu ya. Jadi kepemimpinan ini mengikut sertakan timnya untuk menjaga, atau tadi ya, ada sense of belongingnya terhadap toko atau terhadap usahanya tersebut gitu ya. Yang ketiga adalah berorientasi prestasi. Kemarin sudah kita jelaskan, di mana kalau prestasi ini kita ke reward ya. Jadi ada tim yang kiranya sudah memenuhi target kinerja yang lebih tinggi ya, misalkan targetnya 90, ternyata dia bisa 120 gitu ya persen gitu ya. Nah, itu kita bisa berikan
reward. Jadi mendorong kinerja optimal dia dan juga tim yang lainnya seperti itu. Nah, itu adalah teori dari 4 goal ya. Jadi teori jalur dan tujuan. Jalur seperti apa, tujuannya seperti apa, seperti itu. Oke, kalau ini adalah leadership substitute ya, atau teori pengganti. Menurut Kerr dan Jeremy ya di tahun 78 memberikan pedoman dalam teori pengganti bahwa dalam kondisi tertentu perilaku pemimpin yang berorientasi tugas, nah ini yang tadi saya jelaskan nih, dan berorientasi hubungan menjadi tidak efektif dan bahkan mubazir. Karakteristik bawahan, tugas dan organisasi sebagai variabel situasional dapat berfungsi sebagai pengganti yang dapat mempengaruhi hasil kinerja dan mereduksi pengaruh perilaku pemimpin. Nah, jadi contohnya ya, kita sudah membuat SOP terstruktur tugasnya ya dalam satu tim. Jadi dapat berkonsentrasi pada pengurangan kebutuhan kepemimpinan. Jadi kalau kita sudah rapi, akhirnya bisa jalan, akhirnya kan dari tim merasa kita bisa jalan kok dengan SOP seperti ini. Kita nggak butuh nih pemimpin karena kita sudah tahu kalau misalkan kita mengerjakan A, setelahnya B, setelahnya B, setelahnya C kan gitu ya. Sudah terstruktur nih aturan-aturan SOP-nya. Akhirnya apa? Peran kepemimpinannya bisa hilang. Nah, itu bisa leadership substitute theory. Jadi menyatakan bahwa kita harus apa sih tujuannya? Kita harus membuat jalan keluar atau modifikasi situasi. Jadi situasinya yang dimodifikasi dengan tujuan penghilangan faktor penetral atau penambahan substitute kepemimpinan yang lebih efektif. Jadi situasi itu bisa diubah oleh leadership ya. Mungkin dengan cara yang tadinya sudah rapi gitu ya, ternyata situasinya dibuat agak sulit misalkan. Akhirnya ternyata di luar dari SOP, karena kan SOP yang buat biasanya leader gitu ya. Nah, itu perlu ada modifikasi situasi. Jadi biar tetap dari timnya akan eskalasi, Pak. Ini ternyata kendalanya di sini saya harus seperti apa ya, gitu ya. Tapi kalau misalkan semuanya lancar, otomatis kan orang tidak ada mau ini ya berdiskusi dengan atasan kan gitu ya. Akhirnya kepemimpinannya berasa hilang, bisa digantikan oleh SOP yang sudah ada gitu ya. Nah, hal seperti ini perlu dilakukan modifikasi situasi gitu ya. Nah, inilah peran-peran leadership. Jadi teman-teman besok menjadi leader, jangan terlalu melulu semua itu halnya selalu monoton. Karena itu bisa tergantikan dengan situasi tersebut. Situasi itu harus diubah. Makanya banyak eh, apa namanya aturan-aturan kebijakan yang selalu diupdate kan gitu ya. Tujuannya itu biar ada tetap fungsi leadernya tetap bisa berjalan seperti itu. Nah, jadi memang perubahan-perubahan itu dilakukan tujuannya salah satunya ini, jangan sampai ada substitute leadership ya, secara teorinya seperti itu. Jadi memang adanya teori-teori ini membuat para leader harus berpikir keras. Oh, jangan sampai saya tergantikan nih ke posisi kepemimpinannya seperti itu. Oke, lalu ada teori situasi leadership. Jadi di mana menurut Hersey ya dan Blanchard itu tahun 77 menyatakan bahwa jenis perilaku pemimpinan yang tepat ditentukan oleh kematangan bawahan. Nah, ini situasinya adalah di mana suatu leader itu bertemu varian apa namanya subordinat atau bawahan. Contoh, saya membawahi tim CS. Tim CS ada yang fresh graduate, ada yang pengalaman 3 tahun, ada yang sudah senior. Itu kan pasti beda kan situasinya, bener nggak? Ada yang benar-benar fresh graduate yang dia belum tahu apa-apa tentang customer service. Ada yang dia sudah 3 tahun berdasarkan pengalaman. Ada yang senior mungkin dia lebih lama daripada saya yang baru masuk gitu ya. Nah, ini namanya kita sebut teorinya adalah situational leadership, di mana secara leader harus bisa memilah kira-kira kalau saya memperlakukan yang tim fresh graduate itu seperti apa. Itu tidak boleh disamakan, gitu ya. Karena orientasinya sudah berbeda situasinya. Contoh ya untuk bawaan yang kematangan rendah nih kita sebut mungkin fresh graduate ya, artinya belum berpengalaman, dia belum memiliki pengetahuan yang luas tentang CS misalkan ya customer service gitu ya. Nah, para pemimpin diharapkan memberikan instruksi yang jelas. Jadi jangan memberikannya aba-aba yang dia harus berpikir ya karena apa? Dia belum tahu nih gambarnya seperti apa gitu ya. Dia belum tahu seperti apa jadi harus didikte lah bahasanya, instruksinya jelas.
Apa yang harus dilakukannya itu job desk-nya harus jelas dan pengawasan pekerjaannya. Nah, sedangkan yang tadi ya sudah 3 tahun artinya kan sudah matang ya, sudah punya pengalaman, sudah tahu kira-kira kalau orang komplain dia harus menjawabnya apa, sudah terbiasa gitu. Nah, contoh seperti ini, biasanya pemimpin ini lebih sedikit memberikan instruksi. Ya, karena apa? Karena dia pengalamannya sudah ada kan, benar nggak? Nah, tapi dia lebih banyak ke dukungan, support, perhatian, gimana? Biasanya lebih ke personal. Gimana sehat hari ini? Gimana keluarga? Gitu. Jadi pendekatannya lebih persuasif gitu ya, lebih personal gitu. Jadi karena apa? Secara skill, secara pengetahuan dia sudah ada gitu ya. Jadi pemimpinnya yang harus masuk adalah pemimpin yang sifatnya tadi partisipatif. Sorry, apa tadi? eh yang lebih mendukung gitu ya. Kalau partisipatif itu tadi yang A ya, dia bisa apa, meminta untuk sama-sama gitu ya. Nah, kalau yang ketiga adalah bawahan kematangannya tinggi. Kalau ini yang sudah senior, tapi misalkan leadernya malah lebih baru gitu ya. Nah, di sini pemimpin hanya memberikan pengawasannya lebih sedikit, tapi lebih banyak delegasi. Contohnya delegasi itu apa? Nanti untuk mentraining yang tim fresh graduate nanti dari Bapak ya, seperti itu. Dari Mas ya. Jadi ada delegasinya. Nanti kalau ada laporan seperti ini, tolong dicek dulu ya, baru lapor ke saya. Jadi ada tugas tambahan yang merasa dia punya tanggung jawab lebih, gitu ya. Itu kalau yang biasanya kita membawahi tim yang sudah lebih matang, gitu. Jadi pemimpin ini sudah bisa membaca situasi. Oh, kalau saya ketemu sama yang seperti ini, caranya seperti ini, pemimpinnya seperti ini. Jadi jangan sama seperti itu. Jadi menekankan perlunya pemimpin untuk mengembangkan kematangan bawahan melalui intervensi. Jadi membangun keterampilan dan kepercayaan diri. Dan juga memimpin untuk fleksibel ya dalam modifikasi perilaku ketika kematangan bawahan mungkin menurun. Karena kan biasanya kalau tim yang sudah matang, kematangannya sedang atau tinggi itu malah identiknya dia bisa menurun motivasinya, ya kan? Karena apa? Rutinitasnya sudah dia kuasai, bener nggak? Dia sudah tahu nih, udah bahasanya udah inilah, sudah fluent lah. Kalau bahasa kita ngomong tuh sudah fluent lah, sudah lancar, dia sudah mengetahui seluk-beluk case. Tapi akhirnya jadinya apa? Motivasinya kan jadi udah bosen kan gitu ya. Nah, inilah perannya leader adalah memberikan dukungan yang bentuknya perhatian. Mungkin dia dikasih dukungan yang lebih personal lagi seperti itu. Ya, jadi ini adalah situational leadership theory. Gambaran seperti itu. Oke, yang keempat ini ya. LPC contingency model. Ya, menurut Fiedler tahun 67 menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan didasarkan pada kombinasi atribut pemimpin. Nah, di sini diukur melalui skor nih, at least jadi LPC itu singkatan dari at least preferred worker ya. Jadi penilaian yang semakin lebih rendah gitu ya. Pemimpin dengan LPC yang lebih tinggi lebih memperhatikan hubungan interpersonal dan akan menawarkan dukungan jika hubungan tersebut perlu ditingkatkan. Jadi di sini adalah nilainya si pemimpin, nilainya malah rendah. LPS itu nilai rendah ya dari bawahannya. Nah, pada saat nilainya rendah, nya tinggi, ya, nilai rendahnya banyak gitu ya, dia harus memperhatikan hubungannya dengan bawahannya harus lebih besar. Karena apa? Dinilainya sudah rendah nih pemimpinnya. Saya nggak yakin nih sama pemimpin ini, misalkan gitu ya. Kan banyak ya, kita orang baru apalagi ada mistrust lah kita sebutnya ya. Mistrust dari bawahan, kira-kira nih pemimpinnya nggak bagus nih untuk memimpin departemen ini misalkan. Nah, pemimpin yang LPC-nya lebih tinggi, dia harus memperhatikan hubungan interpersonalnya. Gimana dia mendekatkan diri, kan gitu ya. Menawarkan dukungan dan lainnya. Tapi pemimpin LPC yang lebih rendah, dia fokusnya pada pencapaian tugas, tujuan ya, sehingga menunjukkan perilaku berorientasi pada tugasnya. Karena apa? Karena dia sudah lebih mengetahui skillnya, tekniknya dia sudah tahu ya. Jadi dia lebih pede lah sebenarnya, seperti itu. Lalu kinerja kelompok dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional seperti struktur tugas, kekuasaan posisi pemimpin, dan hubungan pemimpin bawahan.
gitu ya. Jadi kalau LPC ini, kalau dia yang lebih rendah ini lebih efektif, dia menguntungkan. Sementara LPC yang lebih tinggi lebih efektif dalam skenario dengan dukungan yang moderat. Pemimpin dapat memilih perilaku yang sesuai dengan situasi atau mengubah situasi sedemikian rupa sehingga selaras dengan gaya kepemimpinan mereka. Ya, jadi LPC contingency model ini dia harus menyesuaikan dari penilaian nih, dari skornya. Kira-kira skor yang dia dapat ini seperti apa. Baru dia menyesuaikan gaya kepemimpinannya seperti itu. Lalu kognitif, nah sini ya, kognitif resource theory atau teori sumber daya kognitif di Fiedler lagi ya, tapi tahunnya sudah lebih muda, tahun 86. Ini teori yang terbaru lagi dari Fiedler ya. Menjelaskan interaksi antara kecerdasan, pengalaman pemimpin dan kinerja kelompok yang dimoderasi oleh perilaku kepemimpinan dan situasi. Ya, contoh faktor pemimpin apa sih? Kecerdasan, pengalaman gitu ya, di mana membantu pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan terutama dalam situasi dengan tingkat stres rendah. Nah, biasanya kecerdasan ini adalah situasinya tingkat stresnya rendah ya. Karena apa? Karena dia sudah mengetahui secara gambaran isunya, gambaran case-nya. Jadi dia lebih cepat gitu ya mengambil keputusan karena dari logical thinking-nya gitu ya. Tapi kalau pengalaman ini justru stresnya tinggi. Mungkin yang sifatnya pengetahuan dia sudah tahu tapi ternyata secara situasionalnya malah lebih besar nih tingkat stresnya. Misalkan contohnya apa? Tingkat komplain misalkan. Kalau komplainnya misalkan tadi ya, saya punya merchant gitu ya, eh, dia mau lakukan transaksi, ternyata transaksinya ada kendala lah gitu ya, ternyata belum sampai kiriman dan lain-lain gitu ya, kiriman transaksinya. Pada saat situasi itu kan kita biasanya sudah tahu ya harus melakukan apa, melakukan pengecekan ke logistiknya, melakukan cek kendalanya di mana. Tapi tingkat stres ini barangnya ternyata dibutuhkan dalam waktu 1 hari gitu ya, 1 hari dari komplain itu dia harus diterima barang itu misalkan karena urgent. Nah itu kan tingkat stresnya mulai tinggi kan. Nah dari sisi faktor inilah pemimpin harus bisa pengalaman seperti apa gitu ya. Bagaimana cara dia memimpin dengan tingkat stres tinggi. Karena apa? Komplainnya berarti lebih tinggi lagi. Karena apa? Barang tadi dia harus diterimanya harus cepat gitu ya. Nah ini faktor pemimpin dalam bentuk pengalaman seperti itu. Karena apa? Karena memang situasi tersebut yang membuat si pemimpinnya harus mencari cara lain gitu ya untuk menyelesaikan isu tersebut. Lalu ada juga faktor situasional, tekanan interpersonal ya, di mana stres akibat konflik atas kelangkaan sumber daya mempengaruhi kemampuan pengambilan keputusan pemimpin. Nah, di sini juga ya, situasional adalah tekanan interpersonal ya. Jadi kalau timnya ada yang terjadi konflik gitu ya, atau kelangkaan sumber daya mempengaruhi kemampuan dia mengambil keputusan. Nah, ini disebut oleh Fiedler ada faktor situasionalnya. Lalu ada distribusi pengetahuan tugas di mana pengambilan keputusan partisipatif lebih efektif ketika bawahan memiliki pengetahuan yang lebih baik. Nah, kalau di sini justru bawahannya memiliki pengetahuan yang lebih tinggi nih, gitu ya. Jadi eh, dia bagaimana caranya, situasinya adalah mendistribusikan pengetahuan tugas tadi, dan si bawahannya malah lebih mengetahui nih, lebih baik seperti itu. Nah, dalam situasi bebas stres, kecerdasan pemimpin akan meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat. Namun, dalam situasi ketekanan tinggi, pengalaman. Nah, jadi kalau dia bebas stres, justru pemimpin itu menjalankannya melalui kecerdasan. Tapi kalau dalam tekanan tinggi gitu ya, pemimpin menjalankannya dengan pengalaman gitu ya. Jadi situasi-situasi seperti itu sudah harus paham nih. Oh ternyata kalau tingkat stresnya rendah, yang dipakai adalah kecerdasan kita untuk mengatasi masalah, win-win solutionnya ataupun menghadapi case-case gitu ya. Dijalankan adalah dengan kecerdasan atau logical thinking kita seperti itu. Ya, ini adalah disebut oleh Fiedler ya, Cognitive Resource Theory. Oke, ini yang terakhir adalah multiple link model ya, di mana kalau dari Yukel ini adalah bukunya ya, Pearson ya, nanti mungkin saya share juga bukunya. Ini bagus bukunya ya, Leadership in Organization, jadi teman-teman mungkin bisa baca juga nanti banyak belajar gitu ya tentang adaptive leadership,
lalu behaviornya, ataupun banyak ya materinya. Nanti bisa saya share juga. Di sini membahas tentang saling mempengaruhi antara perilaku manajer dan variabel situasional tertentu yang berkaitan dengan kinerja kelompok. Ya, jadi ada 4 jenis nih. Variabel yang berfungsi dalam model di atas yaitu adalah perilaku manajernya, variabel mediasi, variabel kriteria, dan variabel situasional. Nah, di sini ada beberapa variabel pendukung ya untuk mempengaruhi tadi ya model tersebut, multiple linkage model, di mana komponen dari variabel mediasi terdiri dari komitmen terhadap tugas gitu ya. Jadi kalau leadership itu di SDM ya, mungkin ini sebenarnya lebih banyak di SDM, mungkin ini sebagai pengetahuan teman-teman aja karena setiap pemimpin itu pasti akan mempelajari tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu dasarnya atau pengetahuannya dari SDM nanti ya. Jadi teman-teman mau nggak mau tetap harus mempelajari tentang leadership, kepemimpinan, kesiapannya seperti apa, ada gambarannya. Jadi tidak melulu sesuai dengan tugas atau task konsentrasinya ya, karena banyak soft skill nanti ya teman-teman untuk menjadi pemimpin, menjadi atasan, itu soft skill itu justru malah yang lebih tinggi dibanding hard skillnya. Bener ya? Karena keputusan, lalu negosiasi, lalu kita berdiskusi, berorientasi, itu dari soft skill kalian gitu ya. Jadi teman-teman eh, sudah harus juga apa kita sebutnya ya, membalancekan pengetahuan kita dari yang sifat skill gitu ya. Leadership ini ada salah satunya adalah soft skill, makanya menjadi mata kuliah umum gitu ya. Di mana komponen variabel mediasi ini terdiri dari komitmen terhadap tugas, kejelasan peran, kerjasama, dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam kinerja kelompok gitu ya. Jadi kalau salah satu komponen mediasi itu nggak ada, itu menyebabkan penurunan keefektifan kelompok gitu ya. Jadi memang variabel-variabel pendukung itu harus lengkap ya, karena memang biasanya kalau kita mau meneliti suatu apa suatu variabel gitu ya, indikatornya kalau dia nggak lengkap itu hasilnya nggak maksimal. Kalau kita ukur atau kita tes gitu ya melalui alat hitung atau alat tes itu nggak maksimal hasilnya karena apa indikatornya tidak cukup untuk mengukur keefektifan seperti itu ya. Nah, serangkaian efek situasi pada skenario, contohnya situasi tugas kompleks, komitmen pada tugas yang lebih berperan, sebaliknya dalam kelompok yang lebih kecil ya kerjasama yang lebih dominan atau yang lebih efisien seperti itu. Nah, ini konseptual weakness ya. Jadi memang ada kelemahan-kelemahan konsepnya juga ya di teori kontingensi, di mana teori-teori kontingensi ini menghadapi kelemahan ya yang menghambat pengujiannya pada penerapan di dunia nyata atau di dunia ini ya, di dunia kerja gitu ya, di organisasi. Yaitu penekanan berlebihan gitu ya, lalu deskripsi hubungan yang ambigu, penjelasan jalur kausal yang tidak memadai, mengabaikan pola aktivitas, mengabaikan efek gabungan variabel situasional, kegagalan membedakan mediator dan moderator situasional ya. Jadi memang setiap teori itu pasti ada kelemahannya ya. Contoh kayak kemarin ya kita sudah belajar tentang masing-masing leader behavior. Ternyata itu juga punya kelemahan gitu ya. Jadi kita sudah menentukan suatu perilaku yang sudah kita jalankan, ternyata di situasi berbeda itu bisa berubah, tidak efektif gitu ya. Begitu juga dengan kontingensi, walaupun sudah kita sesuaikan, ternyata masih ada nih kelemahan atau penghambatannya gitu ya. Jadi mungkin dari hubungan yang tadi ya deskripsi hubungan yang ambigu yang harusnya dia memberikan hubungan secara interpersonal ternyata ini sebutnya bias gitu ya atau ambigu. Nah, hal-hal seperti ini yang akan kita eh, ini ya kita akan eliminasi lah gitu ya biar tidak terjadi adanya weakness kontingensi di teori tadi. Oke, di sini untuk menjadi leader yang adaptif atau beradaptasi itu ada guideline-nya atau ada eh, kita sebutnya apa ya, step-nya lah ya, atau pedoman lah kita sebutnya ya. Yang pertama adalah kenali situasi kepemimpinan. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman sudah memimpin tim kecil, tim 2 orang, tim 1 orang, tim 5 orang, pahami dulu situasinya, gitu ya. Jadi lalu cari cara untuk menguntungkan situasi
Anda gitu ya. Artinya apa? Kita sebagai leader, kita harus mencari situasi yang menguntungkan. Artinya apa? Biar kita didengar, biar kita diikuti, biar kita dijalankan perintahnya kita oleh tim gitu ya. Jadi memang kita harus agak sedikit ego ya. Karena apa? Karena kita sudah sebagai pemimpin nih, kita harus punya ada sedikit ego untuk orang dengar kita. Gimana caranya? Jadi kenali situasinya tadi. Lalu tingkatkan fleksibilitas tadi ya. Cobalah pelajari beragam perilaku ya. Jadi contoh tadi dari sisi orientasi kah, partisipatif lah gitu ya. Nanti kita coba pelajari, lalu disesuaikan dengan situasi yang dihadapi gitu ya. Jadi teman-teman harus memperbanyak membaca tentang perilaku tadi ya, perilaku kepemimpinan. Jadi pada saat ada situasi-situasi tertentu yang kiranya kita yang belum paham gitu ya, kalau kita sudah banyak referensi tentang perilaku kepemimpinan, kita tahu nih, oh ini kita harusnya menjalankannya seperti ini. Jadi tidak hanya cuma satu yang kita pegang sebagai perilaku, kita harus megang semua perilaku, gitu ya. Sebagai pemimpin kita harus pegang semua perilaku kepemimpinan. Karena apa? Situasinya berbeda-beda. Betul nggak? Pada saat kemarin lockdown gitu ya, kan yang lockdown itu kan semua industri kecuali esensial kan gitu ya. Ternyata kayak logistik itu esensial, yang esensial bisa berjalan. Kira-kira bagaimana pemimpin untuk menjalankan yang logistik? Remitansi itu esensial, keuangan kan gitu ya. Tapi kalau administrasi kan bisa di rumah gitu ya. Artinya dia nggak esensial misalkan. Nah, seperti apa cara kita memimpin tim yang dengan hybrid, dengan ada yang di kantor, ada yang di rumah, gimana cara kita mengawasinya, memberi tugasnya. Nah, ini situasi yang sudah harus dipahami oleh leader. Seperti itu. Jadi memang kita sudah harus tahu tadi yang memilahnya secara kematangan bawahannya. Nah, ini juga termasuk ya tingkat fleksibilitas juga yang dilihat. Lalu yang ketiga, desain untuk masalah terstruktur ya. Tadi untuk menghadapi masalah yang panjang, berikan desain secara mendetail ya dengan urutan aktivitas. Jadi kita biasanya menentukan pemegang tanggung jawab ya. Contoh kalau misalkan ada tugas gitu ya, kira-kira siapa yang kita beri tanggung jawab untuk menyelesaikan ini gitu ya. Jadi kita bikin kelompok-kelompok kecil lah gitu ya. Kita ada banyak tugas atau project, kita bikin kelompok-kelompok kecil. Ya, kalau di sekolah kan biasanya kita bikin grup ya. Ada yang grup kelompok yang dia khusus ngurusin apa namanya hasilnya gitu ya, hasil pengumpulannya. Ada yang sifatnya kelompok, ada yang mengumpulkan dokumentasinya gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu dibikin kelompok-kelompok menjadi tugas kayak ini aja organisasi ya di kampus ada yang tim keuangan, ada yang tim konsumsi gitu ya, ada tim acara gitu ya. Nah, itu dibuat tim penanggung atau penanggung jawab khusus gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dibuat desain untuk masalah terstruktur. Lalu kolaborasi dengan pakar. Nah, tadi ya. Jadi untuk keputusan masalah yang kompleks, leader itu juga tetap harus berkolaborasi dengan yang pakarnya. Karena apa? Bisa jadi leadernya ini ada keterbatasan, benar kan? Mungkin dari sisi pengalaman untuk menghadapi isu yang lebih besar itu dia belum pernah jalani, atau mungkin dia menghadapi konsumen yang belum pernah sebelumnya komplain seperti yang berjalan gitu ya. Nah, itu perlu ada kolaborasi dengan pakar. Gimana sih kalau menghadapi seperti ini gitu ya. Jadi kita adaptif terus nih. Jadi nggak hanya melulu, ah saya nggak mau dengerin orang ngomong, saya tahu saya yang paling jago. Itu nggak bisa gitu ya. Karena kita harus adaptif. Setiap hidup itu pasti ada berubah gitu ya. Sekarang apalagi sudah ada AI gitu ya. Kira-kira pada saat ada datang gitu ya laporan, ternyata itu laporannya adalah hoax karena dari AI misalkan. Tapi kita nggak tahu nih ternyata laporan ini ternyata fiktif. Kan kita nggak tahu ya kalau kita nggak kolaborasi dengan pakarnya gitu ya. Gimana kira-kira itu benar atau enggak, kita nggak tahu kalau kita tidak kolaborasi dengan pakarnya. Seperti itu. Lalu yang kelima, arahan pada kontribusi yang saling terkait gitu ya. Jadi untuk tugas, sorry. Contohnya untuk tugas yang saling bergantung pada anak buah, berikan arahan dalam upaya pencapaian pengaturan yang efisien ya. Jadi tugas yang saling bergantung pada anak buah gitu ya. Berikan arahan dalam upaya mencapai pengaturan efisien. Jadi
kontribusi ini harus saling terkait. Contoh, kalau di keuangan itu kan ada yang jurnal gitu ya, ada pembukuan, ada yang bagian atau pembukuan kan gitu ya, ada tim AP-nya, laporan itu kan semuanya masing-masing terintegrasi. Nah, itulah kontribusi yang saling terkait. Jadi tugasnya harus semua diselesaikan biar menjadi laporan keuangan yang lengkap seperti itu. Lalu pantau tugas yang tidak dioptimalkan atau pegawai yang lambat gitu ya. Jadi lakukan pengawasan lebih ketat terhadap tugas yang tidak memiliki nilai efisien atau pegawai yang lambat. Ya, jadi kalau misalkan ada pegawai yang kiranya mengerjakannya lebih lama atau tugas yang nggak optimal, itu harus ada pengawasan yang lebih ketat. Karena apa? Karena dia akan bisa menghambat hasil. Benar nggak? Gitu. Kalau misalkan ada tim yang nggak optimal, itu akan mempengaruhi departemen yang lain. Contoh ya, misalkan tim purchasing. Tim purchasing belum bikin laporan atas pembelian barang gitu ya, pemesanan barang misalkan. Orang otomatis kan tim keuangan udah teriak-teriak kan untuk bikin ini kan piutang, bener nggak? Nah, kalau misalkan dia lambat, akhirnya apa? Laporan keuangan jadi terhambat kan? Bener nggak? Yang harusnya sudah terbit di tanggal 31 karena orang purchasing-nya belum membuat laporan gitu ya, akhirnya bisa kendala gitu. Ataupun mungkin tim sales nih, tim sales udah ada siap PO gitu ya, udah ada pembelian gitu, udah rencana pembelian. Tapi ternyata dibutuhkan oleh tim GA misalkan untuk menyiapkan produk yang mau dikirim gitu ya. Nah, gara-gara dia tidak bisa bikin laporan atau belum mengirimkan laporan atau terlambat, akhirnya stoknya itu bisa bisa hilang atau bisa berkurang. Karena apa? Nggak sesuai dengan pencatatan yang sudah dilaporkan. Jadi memang organisasi itu saling keterkaitan ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita menyelesaikan apa egois atas yang kita kerjakan aja, tapi kita perhatikan juga kebutuhannya oleh organisasi yang lain juga, itu seperti itu ya. Ya, bentar kami masih bikin. Yang ketujuh adalah berikan dukungan kepada pegawai yang mengerjakan tugas yang menantang. Nah, ini kan di challenge ya, artinya ya, di mana utamakan dukungan emosional kepada anak buah yang berada dalam situasi yang beresiko atau tugas yang menuntut ya untuk memastikan anak buah dapat menyelesaikan tugas yang diharapkan secara sukses. Jadi dukungan pegawai tadi mengerjakan tugas menatang itu harus diutamakan. Karena apa? Karena kan sulit ya mengerjakannya. Jadi otomatis harus ada support dari pemimpin atau leadernya seperti itu. Yang terakhir adalah bimbing pegawai yang tidak berpengalaman. Jadi lakukan lebih banyak pembimbing pada pegawai yang lebih tidak berpengalaman. Artinya apa? Yang tadi ya, kematangan yang tadi yang rendah tadi akan lebih banyak pengawasannya dan orientasi tugasnya lebih maksimal. Gitu ya. Karena apa? Karena instruksinya harus jelas nih sama yang tidak berpengalaman. Kalau sampai kita nggak jelas ngasih informasi, bisa-bisa mengerjakannya bisa tadi lama atau mungkin salah. Yang akhirnya kalau salah jadinya apa? Menambah waktu lagi untuk menyelesaikan dan lain-lain. Ya, apalagi kalau ya oh, ini sangat rentan kalau yang bisa jadi dia salah coak ya, chart of account, bener nggak? Pada saat dia menginput salah chart of account-nya, akhirnya apa di pembukuan bisa bisa berubah gitu ya hasilnya, atau mungkin dia salah membukukan gitu ya, membukukan pembukuan yang karena dia tidak berorganisasi atau di perusahaan dia nggak paham nih gitu ya. Nah, hal tersebut bisa terjadi kalau kita tidak melakukan bimbingan yang keras gitu ya, tidak yang kompleks ataupun secara signifikan gitu ya. Kita eh, memberikan bimbingannya seperti itu, yang akhirnya tidak maksimal atau hasilnya tidak akan tercapai. Ya, oke, thank you. Nah, ini adalah contoh-contoh sertifikat ya. Jadi di mana saya sudah menjalankan sertifikat pelatihan bidang sistem pembayaran pengelolaan uang rupiah. Jadi ini adalah yang mengeluarkan dari LPPI ya, LPPUI. Jadi pelatihan ini adalah pelatihan jenjangnya jenjang leader juga gitu ya. Jadi
mengelola uang rupiah. Misalkan contoh gini, kalau orang bertransaksi atas nama A misalkan, ternyata pekerjaannya ibu rumah tangga, tapi dia melakukan transaksi transfernya misalkan 200 juta, itu logik nggak gitu. Nah itu pengelolaan tuh. Apakah dia sesuai? Coba dilihat tujuan transaksinya apa, background background pekerjaan dia apa, tujuan transaksinya apa, itu dilakukan penilaian. Nah, itu dari sisi leader itu sudah harus mengetahui nih. Jadi pada saat nanti ada audit itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi SOP sertifikasi tadi gitu ya. Oh, ternyata kalau dia tujuannya kurang jelas gitu ya, tapi dia ternyata bukan pekerja gitu ya atau cuma ibu rumah tangga, itu bisa wajib atau patut dicurigai transaksinya. Seperti itu contohnya. Karena apa? Dia melewati batas maksimal transaksi. Karena maksimal transaksi kan ada ya kalau di BI ya. Nah, ini ada penilaian juga pengelolaan uang rupiah. Ataupun dia misalkan narik uang sekitar senilai sekian rupiah misalkan. Nah, itu juga ada ininya, indikasinya, ada indikatornya juga. Kira-kira apakah patut bisa ditransaksikan atau enggak untuk tipe orang seperti ini, seperti itu. Lalu kalau yang kedua ini adalah strategi implementasi PP ya. PP itu peraturan PP 78 ini upah ya. Jadi dulu saya sudah apa namanya training pelatihan untuk penggajian. Jadi contoh, kalau manajer, supervisor sama pegawai biasa itu kira-kira komponen gajinya apa aja. Lalu tugas tanggung jawabnya apa aja? Itu sampai diajarin. Contoh ya, kalau eh, tim tim apa namanya bawahan itu pasti depannya adalah membuat jurnal, membuat membuat apa pembukuan, membuat catatan piutang, membuat catatan utang misalnya itu membuat depannya. Tapi kalau dia supervisor pasti mensupervisi, mensupervisi pembukuan. Jadi dia nggak boleh membuat. Karena apa? Yang membuat itu adalah tim bawahannya. Dia melakukan supervisi, ya kan? Memeriksa, gitu ya. Lalu kalau yang manajer itu ujungnya tuh depannya nggak boleh membuat. Karena kan manajer itu kan harus melakukan levelnya adalah memeriksa, gitu ya. Ataupun dia mengatur, kan gitu ya. Atau dia kita sebut apa ya menghandle seperti itu. Jadi ada job desk yang disesuaikan sesuai dengan levelingnya seperti itu. Nah ini diajarkan. Jadi kalau teman-teman nanti buat job desk untuk timnya, lihat timnya ini apa nih, apa namanya levelnya. Kalau dia cuma sebagai data entry, berarti dia pasti membuat nih, membuat laporan, membuat pembukuan, pasti dia membuat, mengcreate. Tapi kalau dia sudah supervisor, kita sudah manajer atau kita sudah direktur, pasti dia mensupervisi, gitu ya. Jadi tugasnya akan berbeda dengan yang di bawahnya dan akan berbeda tugasnya dengan yang di atasnya, gitu ya. Jadi setiap pekerjaan tidak boleh menjadi redundancy atau pekerjaannya sama, apalagi keuangan nih, nggak boleh dong. Yang mengaudit dia yang ngebuat, bener nggak? Nggak boleh kan? Manajer yang ngebuat pembukuan kan dia harusnya yang memeriksa, benar nggak? Seperti itu. Jadi ada level-level kita sebutnya apa ya tingkatan tingkatan pengecekan ya kalau dari si audit apa sebutannya ya. Jadi ada layer-layernya yang apa otorisasi ya kita sebutnya otorisasi ya kayak bank kalau di apa namanya kalau di payroll ada yang mengcreate apa namanya laporan payroll, ada yang mengapprove bukan yang memeriksa dan ada yang mengapprove kan otorisasinya nah ya seperti itu. Jadi untuk leader juga sama, job desk-nya juga berbeda. Kalau ini remitansi ya digital. Jadi ini adalah kebijakan dan pengembangan sistem layanan remitansi. Oke, seperti itu mungkin ya teman-teman. Oke, boleh silakan kita diskusi ya. Kira-kira dari situasi ini, kira-kira apa yang kira-kira teman-teman belum paham nih, situasi atau contingency teori untuk menjadi leadership yang efektif. Silakan. Angelina mungkin Angelina Kalista.
Angelina di mana ininya? Apa namanya? Magangnya? Saya di kantor akuntan publik, Bu, audit. Iya, Oh iya, benar. kemarin ya, Angelina ya. Akan banyaknya di tas dan ini ya, tas oriented ya. Benar nggak? Benar, benar. Nah, kira-kira kalau di pembukuan situasi apa yang kira-kira tidak melulu menjadi tas oriented? Sebenarnya, Bu, kalau misalnya dilihat dari teori-teori yang sudah Ibu jelaskan tadi, memang di setiap teori itu pasti ada diterapkan di kepemimpinan yang ada di kantor Betul, sendiri, Bu. Karena kan memang betul. konsepnya sendiri itu adaptif ya, Bu. Jadi memang Ya, disesuaikan dengan keperluan klien, pembukuannya ya, bagaimana, itu bakal kita sesuaikan lagi dengan situasi di kantor kliennya gimana. Dan dari betul. situ juga pemimpin itu akan mendelegasikan tugas sebagaimana yang benar yang sesuai tingkatannya. Mungkin ada yang di associate, mungkin ada yang di junior, dan seterusnya. Ya, betul. Ya, artinya memang tidak melulu kita menjadi kemarin kita bahas ya, walaupun dia keuangan yang selalu tas oriented ternyata nggak begitu ya, benar nggak? Iya, Karena ada faktor lain nih gitu kan, yang iya, untuk adaptif tadi yang kita harus sesuaikan adalah situasional gitu ya. Yang tadi mungkin Mbak Angelina sampaikan kemauan dari klien kan gitu ya, yang tadinya tas orientednya SOP-nya misalkan 5 hari membuat laporan ternyata situasionalnya dia harus buru-buru ada audit nih kan gitu ya. Mungkin bentuknya iya, adalah motivation gitu gitu ya. Mungkin bukan task oriented lagi, bener nggak? Karena dia sudah paham nih cara mengerjakan, tapi lebih ke dukungan support. Yuk kita bisa menyelesaikan yuk kan gitu ya. iya. Nah jadi suportif juga bisa bertambah secara kepemimpinan gitu ya. Oke, ada lagi kira-kira kalau untuk menyiapkan ini sudah juga dari Mbak Angelina sudah menyusun skripsi juga, sudah dapat judul juga. Iya, Ibu. Sambil menyusun. Sudah ya. Nah, kalau variabel itu apakah dari S1 juga sudah diajarkan variabel moderasi atau situasional? Sudah, Ibu. Faktor-faktor Sudah pendukung yang juga ya. bentuk dari Oke, variabel-variabel tersebut. artinya pendukungnya ya. Ya, oke. Artinya teori ini sesuai gitu ya dengan aplikatif nantinya teman-teman gitu ya untuk menyusun ataupun menyiapkan laporan. Mungkin bentuknya laporan magang, nanti juga akan ada teori pendukungnya kan gitu ya, atau variabel pendukung situasinya, ataupun mungkin nanti dari sisi skripsi. Oke, oke, thank you, Majelina. Oke, mungkin siapa lagi boleh sharing atau mau bertanya silahkan. Nah, kebetulan foto saya yang di sini, ini saya dengan Pos Indonesia ya. Ini dengan tim Pos Indonesia di Bandung. Ini pas baru selesai launching apa ya kemarin ya produknya ya. Kalau nggak salah marketplace ya. Marketplace atau IMS saya lupa ya. Nah, ini setelah launching kita foto bareng gitu. Nah, kebetulan saya sebagai manajer tetap turun ya karena TO atau namanya tes operasi sistem itu harus ditandatangani dan diuji oleh pemimpin atau leader. Jadi saya mewakili dari perusahaan yang memastikan testing operasi sistem ini berjalan dengan lancar dan ini dicontoh salah satu di mitra atau di merchantnya perusahaan kami gitu ya karena memang biasanya kalau suatu sistem melakukan TO atau UAT gitu ya itu biasanya dijalankannya di channel yang benar-benar fix gitu ya atau yang real bukan dummy ya kita sebutnya ya tapi ke real merchant atau real transaksi seperti itu. Oke, oke mungkin ada lagi yang mau bertanya silakan. Atau saya mungkin tanya. Di sini ada Alwan. Gimana Alwan? Halo, halo Alwan. Lagi di jalan kah?
Oke, atau Yasmin mungkin Yasmin. Halo Yasmin. Halo, ya Bu. Ya, gimana Yasmin? Di Hmm, mana Yasmin magangnya? Orangnya di KP Ya. Helian dan Tekan Bu, sebagai junior auditor Oh, intern. oke. Jadi di KAP di auditor juga ya. Iya Bu. Mm-mm. Nah, kira-kira situasi-situasi yang sekarang nih gimana nih? Apakah masih smooth ataukah sudah mulai situasi-situasi yang eh, urgent atau tegang yang akhirnya harus ada kepemimpinan yang lebih berbeda seperti itu, Yasmin? Mungkin karena saya masih anak magang ya Bu. Kalau dibilang kepemimpinan yang beneran mimpin sih enggak ya, karena kan saya juga masih diatur lah ibaratnya sama supervisinya kan, kayak ini harus begini, harus begitu gitu. Cuman lebih kepada mengambil keputusan untuk cara Mm-mm. kerjanya gitu loh. Misalkan kayak saya punya solusi baru atau nemuin cara baru supaya memudahkan saya untuk kerjain ini gitu misal. Itu kan emang mungkin Mm-mm. secara nggak langsung nggak bisa nunjukin itu suatu kepemimpinan, tapi saya bisa manage diri saya sendiri gitu loh Bu. Iya, betul. Ya, Itu aja jadi sih Bu. secara langsung dan secara tidak langsung gitu ya. Kalau untuk kepemimpinan yang benar-benar sayanya sendiri gitu ya Bu. Kalau Mm-mm. sama magang sih nggak benar-benar kepemimpinan sih. Enggak sih Bu, lebih kepada kolaborasi dan kerjasama gitu. Karena kan emang kita sesama anak magang mungkin ya sama-sama belajar bareng gitu. Jadi kalau misalkan kepemimpinan dalam magang lebih kepada manajemen waktu untuk diri sendiri aja Bu, dan manajemen stres karena kan pekerjaan saya di auditor juga cukup banyak ya Bu. Tanggung jawabnya berat juga. Iya, betul. Iya gitu. Betul. Berarti kalau lagi magang di perusahaan audit itu berarti real real data ya yang dikerjakan ya, bukan Iya betul Bu. data lampau yang real data ya. Enggak, saya Maksudnya benar-benar common ya, data, jalan. data common ya. Iya, Ah, kayak lagi ngaudit sekarang kan tahun 2025 gitu Bu. ya. Oh, oke. Nah, itu memang ada lumayan stres dong ya untuk kita baru magang sudah punya tanggung jawab gitu ya. Iya Bu. Iya, lumayan. Iya, iya. Jadi bisa belajar juga berkomunikasi berarti ya Mbak Yasmin ya, di mana magang itu kan sebenarnya gerbang untuk melihat dunia kerja kan gitu ya. Oh, Iya betul ternyata Bu. kalau menjalankan ini komunikasinya harus seperti ini gitu ya. Jadi sudah Mm. mulai belajar lah berkomunikasi dengan leader gitu ya. Iya Bu, benar. Iya, jadi lebih Iya, kepada interaksi sama mereka gitu. Iya Bu. iya, iya betul. Karena memang eh, kita sebagai tim itu harus ini ya, harus open ya, open minded. Jadi kalau ada Iya. interupsi ataupun ada sharing, kita harus terbuka ya pemikirannya. Jangan sampai kita merasa, oh, ini secara teori saya nih belajar di kampus begini nih gitu kan, nggak bisa ya karena ternyata di dunia kerja itu sangat fleksibel gitu ya, bisa lebih luas lagi gitu kan, entah dari situasinya, entah dari case-nya itu ternyata textbook itu eh, tidak tidak terlalu ini Nggak ya, sepenuhnya tidak apa terpakai sih Bu, benar. tidak sepenuhnya gitu ya. Ha, ha. Ya mungkin tetap ada, Lebih tapi ada faktor tadi, faktor situasi tadi yang pendukung-pendukung atau penentu-penentu penguat tadi yang bisa merubah gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi teman-teman iya. bisa mulai menyiapkan untuk skripsi juga berarti kan ya. Kira-kira apa faktor-faktor yang bisa novelty atau kira-kira yang belum ada gitu kan, yang bisa menjadi tambahan seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Mbak Yasmin. Sukses terus ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya atau mau sharing, silakan. Ini ada namanya Fridela Leoni Rotua Tambunan sama-sama Elizabeth ya. Saudara Elizabeth? Terima kasih Bu. Oh enggak.
Kira saudaraan, enggak. Mungkin Mbak Elizabeth mau ada pertanyaan mungkin? Atau mau sharing di tempat magangnya, silahkan dilihat dari sisi leadership, dari yang kemarin atau yang hari ini, boleh, monggo. Tantangan aku sih eh, terkait leadership yang diberikan sama mentor ya Bu. Mereka sih selalu ngikutin seperti teori yang Ibu jelaskan, memimpin dengan faktor situasi yang ada di lingkungannya, misalnya tugas yang harus saya selesaikan, mereka tuh menanyakan dulu apakah saya sanggup melakukannya atau enggak. Mungkin juga di mentornya tuh step by step. Jadi saya tuh gak kayak teman-teman yang lain mungkin yang kayak dilepas mungkin mencari jalan Ya, keluar sendiri cara menyelesaikan tugasnya. Saya lebih ke dipandu sih Bu, step by stepnya kayak gimana ya. tempat magang Oke, seperti itu. artinya leadernya sudah mengetahui ya secara teori, kita bicara secara teori ya, berarti dia sudah memilah dari sisi kematangan gitu ya, kematangan bawahannya gitu ya. Yang mungkin kita yang namanya masih magang, berarti kan kematangan dalam prakteknya untuk dunia kerja belum maksimal gitu kan. Artinya mungkin kita secara teori sudah bisa nih kan gitu ya. Namun secara pengalaman mungkin belum matang yang akhirnya step by stepnya diajarin banget gitu ya, Mbak Elizabeth ya. Nah, Ya, Nah, betul. hal seperti ini memang artinya kita termasuk orang yang happy ya, karena apa? Ternyata pemimpin kita bisa membaca itu, situasi itu. Tapi kan tadi Mbak Elizabeth bilang ternyata ada nih temen yang dilepas gitu kan ya. Nah, kira-kira kalau teman yang dilepas seperti itu harus seperti apa? Nah, ini memang balik lagi memang sebenarnya itu tugas leader ya. Tapi kita sebagai apa namanya mahasiswa ataupun nanti kita sebagai karyawan yang adaptif, kita juga tidak boleh melulu menunggu ya. Artinya mungkin kita bisa berdiskusi ya. Karena kita belum tentu bisa mendapatkan pemimpin yang kita inginkan. Tadi kan secara teori kan udah jelas ya. Oh, pemimpin dia bisa membagi atau bisa melihat dari sisi kematangan bawahannya. Ternyata di realnya ada nih yang tadi yang Mbak Elizabeth bilang, dilepas. Coba dilepas. Kan ada ya caranya begitu ya. Nah, itu balik lagi ke kita. Harus apa yang kita lakukan untuk kita bisa menarik dia. Artinya kan kita dilepas ya, kita sebutnya di push lah. Gimana cara kita pullnya, menariknya gitu ya. Artinya kita banyak bikin pertanyaan ataupun berdiskusi kira-kira kalau seperti ini benar nggak seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman harus tetap open ya. Kalaupun misalkan pemimpinnya tidak sesuai dengan teori-teori yang tadi kita sebutkan, kitanya yang harus aktif ya. Kita yang aktif bertanya, kita aktif berdiskusi, berargumentasi nggak apa-apa. Karena pasti pemimpin seperti itu dia punya perilaku yang berbeda nih. Perilakunya pasti ada perilaku yang sebenarnya ada di contoh tadi kita gitu ya. Mungkin dia sifatnya reward, tapi dia cuma dari hasil, misalkan dari outcomes aja mungkin kan. Kalau dia sudah dilepas ternyata hasilnya bagus, dia baru kasih apresiasi misalkan. Ada juga kan yang begitu ya, yang dia tidak step by step nih memberikan instruksi. Nah, hal seperti itu kitanya yang harus adaptif justru. Oh, gimana caranya saya mencapai goals atau KPI yang sudah dibuat ya. Nah, itu tugas kita ya. Jadi jangan sampai kita menutup diri, ah ternyata leadernya begini nih nggak enak misalkan. Itu kalau bisa jangan dilakukan seperti itu ya. Karena apa? Itu adalah ruang belajar. Jadi saya pernah memimpin juga ya. Jadi direktur saya itu benar-benar ngelepas semua tanggung jawab ke saya untuk menjalankan departemen tersebut. Tapi kan secara ini kan memang harusnya direktur ngasih ini ya, ada step misalkan atau ada arahan yang jelas misalkan. Dia sudah ngasih tapi dia memberi kepercayaan. Nah, itu sebenarnya adalah apresiasi. Artinya kita diberikan keleluasan berpikir, benar kan ya? Keluasan berpikir, namun tetap koridornya kita harus mendapat approval. Jadi jangan sampai kita terlalu open berpikir, tapi kita melanggar atau tanpa ada persetujuan. Ya, apalagi kalau keuangan ya kan nggak boleh ya, keuangan tuh otorisasinya harus di headnya kan. Nah, jadi teman-teman tetap adaptif ya sebagai karyawan.
bisa mengadaptasi situasi juga, kalaupun misalkan pemimpinnya tidak sesuai yang di teori tadi kita jelaskan gitu ya. Jadi boleh bertanya, boleh berargumentasi, boleh memberikan contoh. Kalau seperti ini gimana Pak? Beri contoh biasanya. Kalau kita bertanya, mungkin dianggapnya kita tidak menguasai, tapi kalau dengan contoh, kan ada gambarannya seperti apa, seperti itu ya. Jadi tetap open ya dari teman-teman. Jangan berpikir ternyata leader tuh harus seperti ini. Kalau memang tidak tercapai seperti itu yang kita inginkan, kita yang berbalik ke leader tersebut gitu ya. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Mbak Elizabeth. Oke, ada lagi mungkin? Aulia mungkin Aulia. Monggo yang mau open silahkan yang mau sharing. By the way, saya mau tanya ya, yang dengan Pak Adam ya, sebelumnya sama Pak Adam ya, itu buat buku atau buat tulisan yang sudah di ini? Kalau dari Pak Adam, tugas dari Pak Adam tuh kita disuruh nyari buku mengenai tokoh, ya, tokoh pemimpin gitu Bu, terus dibikin ringkasan juga Oh, tokoh kayak dalam pemimpin. bentuk makalah gitu. Oh, oke. Jadi sudah ada juga ya contoh-contohnya ya. Tokoh-tokoh pemimpin ini kira-kira kepemimpinannya seperti apa? Seperti itu ya? Gaya kepemimpinannya, Oke. terus Iya. implementasinya ke dunia modern sekarang. Oh, oke. Iya. Ya. Oke. Jadi tambahan-tambahan lah ya dari saya mungkin bisa menambahkan juga secara contoh-contoh real di perusahaan gitu ya. Oke. Oke, mungkin ada lagi dari yang lain. Dwiki mungkin Dwiki. Oke, siapa aja nih? Dian Agustriani masih di jalan kah? Dia Atau itu Raffi kalau sinyalnya Ahmad? lagi nggak Ya, gimana Elizabeth? sinyalnya lagi nggak bagus, jadi nggak bisa open. Oh, sinyalnya ya. Iya, betul. Karena tadi ya, hujannya habis deras sekali. Biasanya kalau kabel ya, internet itu memang pasti gangguan ya, sinyal dan lain-lain. Oke. Hadir Ibu Ya, Dian. jadi mungkin kita dua pertemuan lagi masih sama ya. Nanti akan ada saya jelas. Oh iya, ini siapa nih? Dian, Bu. Dian ya? Iya, betul, Bu. Oke, ya. Silakan Dian, boleh sharing di mana magangnya Dian? Iya, sebelumnya mohon maaf ya, Bu, kalau putus-putus karena sinyal kurang stabil. Iya, oke. Kalau saya sedang magang di salah satu kantor konsultan pajak dan posisinya itu finance intern, Bu. Fans internnya ya. Jadi di kantor pajak eh, di, di bagian finance ya. Iya, betul. Saya menjadi staf internal mereka. Hmm, Oke. Nah, secara mentoringnya gimana nih dari Mbak Dian? Apakah step-stepnya diberikan secara kompleks, secara jelas, atau justru malah dilepas nih, yang tadi Mbak Elizabeth bilang, sebagian teman-teman ada yang dilepas gitu ya. Nah, mentornya atau leadernya gimana gayanya? Kebetulan kalau dari mentor saya itu diarahkan ya Bu ya, karena dari awal saya masuk Hmm, di kantor tersebut memang semua job desk yang bisa saya pegang itu diinfokan sejak awal, kemudian juga step-step untuk mengerjakannya juga diinfokan. Namun misalnya saya ingin mengeksplor sendiri hmm. cara lain untuk menyelesaikan job desk saya itu diperbolehkan Bu.
Jadi saya juga merasa terbantu sekali ya. Hmm, Dan semakin lama saya magang juga kan pasti job desk-nya ditambah ya Bu. Ada hari-hari di mana ya. memang job desk saya itu sedang banyak dan mentor saya ini lagi sedang senggang. Nah, ketika saya Hmm. memegang job desk yang banyak, mentor saya akan em, lebih memperhatikan apa yang sedang saya kerjakan dulu. Kalau misalnya memang sudah terlalu banyak dan ada pekerjaan yang bisa di handle oleh mentor saya, biasanya mentor saya juga akan bantu begitu sih, Bu. Hmm. Oke, arti cara kerjanya gitu ya. Artinya tugasnya dibimbing, namun secara menyelesaikannya sesuai dengan ini ya dari Mbak Dian gitu ya, menyelesaikannya mau seperti apa gitu ya. Iya, betul, Bu. Ya, ya artinya dia tidak micromanage ya. Artinya tidak melulu caranya dia sesuai apa yang dia bisa. Mungkin dengan cara Mbak Dian bisa lebih cepat kan gitu ya. Namun secara hasil berarti dia tipenya adalah orientasi hasil ya. Dia memberikan Betul, Bu. tugas, namun hasilnya bisa seperti ini, tapi dengan caranya terserah kan gitu ya. Nah, berarti dia lebih apa partisipatif berarti ya. Artinya dia bisa memberikan partisipasi atau cara Mbak Dian untuk bisa mengeksplor gitu ya. Ya, oke. Jadi Betul, Bu. bisa lebih open lagi ya untuk belajar gitu ya Mbak Dian ya. Iya, Ya, betul sekali, Bu. ya, ya. Ya, biasanya kalau partisipatif itu juga ada di situasi yang sifatnya urgensinya berarti belum tinggi gitu ya. Artinya tingkat stresnya belum tinggi. Benar nggak? Artinya masih bisa diselesaikan dengan mengekspor cara lain. Namun kalau di situasinya sudah sifatnya tingkat stres ataupun yang sifatnya time limit, mungkin akan lebih micromanage mungkin gitu ya gitu. Betul. Jadi memang ada situasi-situasi yang kiranya dari mentor, oh ini masih bisa nih deadline-nya sampai sekian, ya saya bisa kasih dan tanpa harus dipandu secara mikro gitu ya. Oke, good. Ya, jadi teman-teman juga bisa menilai gitu ya. Oh, ternyata kalau seperti ini saya bisa lebih mengeksplor, namun tetap due date-nya jangan sampai lewat ya. Karena tadi KPI itu adalah hasilnya tadi ya, atau outcomes-nya nanti ya, secara waktu ataupun secara quantity ataupun secara quality ya. Pastikan seperti itu. Oke, thank you. Mbak Dian, sukses terus ya. Baik, terima kasih kembali, Ibu. Ya, sama-sama. Gitu ya. Jadi ada yang situasinya tadi ya kita tambahkan yang sifatnya suportif, yang mungkin pada saat stres tinggi tadi kayak di rumah sakit ya kita menghadapi mungkin yang ruang operasi atau apa itu kan tegang kan kita stres. Tapi ada kepemimpinan yang harus melakukan suportif, memberikan dukungan biar lebih rileks gitu ya. Ada juga yang sifatnya justru malah task oriented karena situasinya dikejar-kejar karena time limit gitu ya. Jadi gaya-gaya seperti itu akan disesuaikan nih. Benar nggak? Tingkat stresnya stres apa dulu nih? Stres yang lebih ke psikis atau stresnya adalah dari sisi outcome atau secara hasil gitu ya. Nanti akan disesuaikan. Jadi teman-teman sudah mulai belajar besok menghadapi bawahan ya. Artinya bawahan ini nanti kira-kira akan kita mau bawa kemana nih situasinya. Seperti itu ya. Jadi sudah mulai berlatih dari sekarang gitu ya menjadi pemimpin. Oke, ya oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Silahkan atau mau sharing, monggo. Ya, jadi bisa banyak nih karena kalau kita diskusi artinya kan sudah ada gambaran ya. Malah mungkin teman-teman lebih menyerapnya lebih cepat nih kan itu ya. Karena ada contoh-contoh seperti itu. Jadi nanti contoh akan disesuaikan dengan teori-teori yang ada. Jadi biar lebih kompleks dan lebih ini ya inline nantinya. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya Narendra. Ini yang laki-laki belum kedengeran nih suara laki-lakinya nih. Dari tadi perempuan ya. Halo Narendra.
Kalau laki-laki di mana nih magang ini? Kalau kemarin sudah ada ya Rafli ya kemarin ya di di mana? Di Di Mitsubishi kalau nggak salah Mitsubishi ya. Fuso. Mitsubishi kan ya? Iya Yep. betul. Mitsubishi sama Fuso. Oke, ada lagi mungkin yang laki-laki boleh. Baru Rafli nih yang kedengeran suaranya nih. Krisna mungkin Krisna Erlangga atau Dito, monggo. Ya Bu, Ya, gimana Dito? ya Bu. Mas Dito di mana ininya magangnya? Sebelumnya saya pernah di PT Cakra Ragida Mustika dan juga pernah di PT Timah, Bu. Oh, PT Timah. Oke, sekarang di mana? Sekarang Alhamdulillah udah selesai, Bu. Oh, udah Halo, Bu. selesai. Berarti Ya sudah Bu, menyusun laporan magang. sudah Bu. Berarti sudah menyusun laporan ya? Ya, Oh, oke. Gimana mentoringnya, mentoring di dua perusahaan tersebut? Kira-kira dari teori kemarin ya dan teori hari ini. ya. Sebelumnya karena saya pernah magang di dua tempat yang berbeda, jadi kelihatan sih Bu. Ya, Eh, kelihatan ya Metode perbedaannya gitu ya ya. perbedaan kepemimpinannya jelas karena satunya itu kan perusahaan consulting ya Bu, di Mm-mm. bidang audit Bu. Nah, karena kebetulan Oh, oke. Konsultan ya tapi di audit, bagian audit gitu kebetulan ya. owner dari PT Consulting itu partner audit juga Bu. Nah, Oh, jadi saya partner audit juga. ditugaskan Oke. ya untuk membantu beliau. Nah, selama magang di audit, saya diberikan job desk yang memang bentuknya real work, Bu. Real work. Jadi Hmm. memang saya dapat gaji dan saya eh, istilahnya diharapkan untuk bekerja sebagai sama seperti junior-junior lainnya, namun tetap di level magang, Bu. Gitu. Jadi tetap ada bantuan Oh, mentoring dari teman-teman senior yang lain, tapi tetap tugasnya itu serius, Bu, karena tanggung jawabnya juga besar, hmm, karena betul. Iya, menyangkut ke materialitas laporan keuangan perusahaan, Bu. Nah, sedangkan iya, kalau misalnya saya di PT Timah, oke. itu sedikit lebih santai, Bu, Iya. karena memang saya ditempatkan untuk Hmm. magang, tipe magang yang belajar, Bu. Nah, Hmm. jadi Oke. dari kepemimpinannya pun, Di bagiannya atasannya apa di pun, PT Timah? kalau di PT Timah bukan di bagian keuangan sih Bu, tepatnya di bagian administrasi dan Hmm. kearsipan. Iya Bu. Hmm. Depan ya. Oke. Dan Iya, itu jelas beda gitu ya, kepemimpinan mentoringnya gitu ya. iya Bu, beda. Proses Iya, pendekatannya juga beda Bu. iya. Situasinya juga berbeda gitu ya. Iya betul, situasinya berbeda, Tingkat manajemennya stresnya juga juga berbeda, manajemen berbeda, juga lebih betul. kompleks. Iya. Artinya mungkin kalau yang di PT Timah bisa lebih partisipatif gitu ya. Artinya ya kita bisa lebih mengeksplor gitu ya untuk Iya Bu, membuat administrasi gitu ya. iya. Oke. Oke. Berarti kalau dia dua itu berarti laporannya juga dua, laporan magangnya. Untuk laporannya satu Bu, digabung. Oh, oke. Jadi nanti akan ada pembanding gitu ya atau hasil dari keduanya gitu ya. Iya betul Bu, ada pembanding Hmm. perbedaan untuk bekerja di satu perusahaan dan di perusahaan yang lain itu apa Bu? Oh, oke. Good, good. Ya, jadi bisa ya dia dua ya. Saya pikir kalau magang tuh cuma satu ya, bisa ya. Iya bisa Oke, kalau, jadi nanti iya Bu, secara jumlah waktu berarti dijumlahkan, diakumulasi berarti ya. iya Bu, hingga minimal 10 bulan Bu, maksimal 12 Oh, bulan. secara dua perusahaan maksimal akumulasinya 10 bulan minimal gitu ya. Iya Bu, betul. Hmm. Oke, sip, sip. Oke, berarti tinggal nyusun skripsi berarti nih ya, kalau magang udah selesai ya. Terus kalau variabelnya ada juga yang variabel Z atau variabel mediasinya Iya Bu, kebetulan saya pakai sih Bu. di
Moderasi. Pakai ya? Ya, Moderasi pakai ya. Oke, good. Oke, semoga lancar untuk skripsinya gitu ya. ya. Amin, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ha. Sama-sama, Bu. Oke, ada lagi mungkin yang mau sharing? Monggo. Ya, jadi memang kita sharing sedikit ya tentang skripsi ya. Jadi memang kemarin saya habis nonton juga sidang terbuka ya di S3. Jadi memang sekarang tuh moderasi itu memang sangat diperlukan ya. Berarti sekarang di level S1 pun juga memang sudah mulai ditumbuhkan untuk menambahkan variabel moderasi. Karena memang moderasi itu adalah penguat variabel ya. Jadi untuk apa penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada ditambah dengan faktor-faktor moderasi tadi yang menguatkan variabel-variabel tadi ya, entah dependen ataupun yang berpengaruh secara langsung ataupun berpengaruh secara tidak langsung gitu ya. Karena kalau dulu zaman saya kuliah itu cuman pengaruhnya berpengaruh atau tidak berpengaruh. Tapi kalau sekarang tuh pengaruh secara langsung, pengaruh secara tidak langsung gitu juga ada gitu ya. Jadi ilmu itu terus berkembang ya, terus bertambah gitu ya. Jadi teman-teman baiknya juga perbanyak membaca jurnal juga untuk melihat tren terkini ya. Jadi mungkin nanti untuk materi ke depan ada satu lagi materi itu saya akan jelaskan mengenai leadership zaman now lah kita sebutnya ya. Mungkin kalau sekarang bahasanya polikrisis atau gap syndrome, sebutnya teori orang atau pendahulu ya. Namun ternyata sekarang teori leadership itu sudah menyesuaikan dengan eh, situasi yang lebih keras lagi di zaman sekarang gitu ya. Ya mungkin situasinya bisa ganda gitu ya. Yang tadi polikrisis, yang krisisnya bisa dari bagian bidang apa itu bisa terjadi gitu ya. Dan semua aspek terasa gitu ya. Karena mungkin di suatu organisasi eh, bisa terjadi seperti itu ataupun mungkin Sikap mute. halo sorry mute ya dari tadi ya. Oke, saya ulang ya sedikit ya. Ya, jadi nanti di pertemuan ketiga dan keempat saya akan jelaskan mengenai leadership yang berjalan saat ini ya, seperti contohnya tadi ya di situasi yang polikrisis ataupun gap syndrome gitu ya. Kira-kira ada gap apa yang haruskan leader ini menyesuaikan lagi gitu ya karena bisa jadi tidak hanya satu situasi tapi dia bisa di multi situasi yang dia harus menjalankan seperti apa sebagai leader. Jadi teman-teman akan membandingkan secara teori yang dua pertemuan kemarin dan dibandingkan sama yang berjalan saat ini gitu ya karena yang berjalan saat ini pastinya akan ada modifikasi atau ada update-update teori ya karena Fedler aja juga selalu update teorinya kan gitu ya. Eh, dan Yukel juga kan menambah terus ya teorinya. Jadi mungkin kalau yang update saat ini nanti teman-teman juga bisa lihat perbedaannya ya. Kira-kira bertambah apa kepemimpinan yang berjalan saat ini seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Gimana? Atau masih ada yang mau bertanya? Silakan.
Oke, kalau nggak ada mungkin sesi foto Mbak Elizabeth atau mungkin mau tambahan dari Mbak Elizabeth, monggo silakan sebagai ketua kelas ya. Terima kasih Ibu untuk penyampaian materinya kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kami untuk menerapkan leadership di kehidupan kami masing-masing di dunia kerja kami. Mungkin untuk akhir dari kelas ini, aku mau dokumentasi buat teman-teman yang bisa on camp bersama Bu. Boleh mungkin kita foto ya yang bisa on cam. Sekali lagi terima kasih ya di waktu malam ini teman-teman tetap on, tetap mengikuti kelas dengan baik dan tadi dengan aktivitas magangnya cukup hektik ya. Halo Abraham, Halo Bu, kalau sendiri langsung dari sisa terakhir besok lama-lama boleh ya open mic ya Abring ya. penasaran Bu. Ya ini Iya Bu. sinyalnya di saya juga kurang Tiba-tiba bagus nih. gue lagi Untuk sesi dokumentasi aku ada di slide pertama 1, 2, 3. Belum. Di slide kedua 1, 2, 3. Oke, ya Bu dan teman. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga materi hari ini bermanfaat ya untuk teman-teman nanti sebagai pemimpin yang tangguh ke depannya. Oke, selamat istirahat dan sukses terus ya magang dan menyusun skripsinya sampai lulus. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu, selamat malam Ya, yang baik. terima kasih malam.